Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Maya sekalian? Mudah-mudahan di hari Ramadan yang ke-8 ini kita diberikan kesehatan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dengan sempurna serta ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan di jalan menemukan seonggok bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Lalu Rasulullah SAW mengambil bangkai anak kambing itu, kemudian menentengnya ke tengah-tengah pasar yang saat itu sedang ramai dengan manusia. Kemudian Rasulullah SAW mengacungkan bangkai anak kambing tadi seraya berseru, "Wahai manusia sekalian, siapa yang ingin membeli barang ini? Saya akan jual dengan harga murah." Kemudian orang-orang lantas berkerumun ke sekitar Rasulullah memperhatikan apa yang diacungkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat bahwa ternyata barang yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah hanya sebagai bangkai anak kambing, itu pun telinganya cacat, maka seseorang dari mereka mengatakan, "Saya tidak akan sudi membeli barang ini karena barang ini hanya seonggok bangkai." Kemudian yang lain menimpalinya, "Kalaupun kambing ini masih hidup, saya pun tidak akan membelinya karena kambing ini cacat, tidak ada harganya sama sekali." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau begitu barang ini saya kasih dengan gratis. Siapa yang mau mengambilnya? Ambillah," kata Rasulullah. Orang-orang mencibir, ada yang tertawa. Kemudian ada yang mengatakan, "Meskipun gratis ya Rasulullah, kami tidak akan sudi. Karena itu hanyalah seonggok bangkai yang tidak ada harganya sama sekali." Rasulullah SAW tersenyum, kemudian sambil meletakkan bangkai tersebut, Rasulullah mengatakan, "Wahai manusia sekalian, seperti itulah nilai dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya. Dunia yang kalian agung-agungkan itu, dunia yang kalian bangga-banggakan itu, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti bangkai anak kambing cacat ini, bahkan jauh lebih hina daripada ini." Maka oleh karena itu, ingatlah, bagaimana mungkin kita akan mengejar-ngejar sesuatu yang sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Inilah perumpamaan dunia. Betapa hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya. Bahkan sama dengan seonggok bangkai anak kambing yang cacat pula. Tetapi kita semua terkadang lupa. Semua energi kita habiskan untuk mengejar dunia ini. Semua kemampuan kita kerahkan untuk mendapatkan dunia yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiada lain kehidupan dunia itu, hanyalah perhiasan yang menipu semata. Saudaraku, betapa banyak kita manusia yang tertipu dengan dunia ini. Kita melihat dunia ini gemerlap bagai perhiasan yang menggiurkan. Tapi sesungguhnya di balik itu ada tipuan bahwa banyak manusia yang lalai karena dunia ini. Saudaraku, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Hidup ini, kata Nabi, harus seperti perjalanan seorang musafir atau orang yang asing. Apa kata Rasulullah SAW? "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dalam hidup di dunia ini seperti seorang asing atau seorang musafir yang sedang menempuh sebuah perjalanan. Mari kita bayangkan, saudaraku, ketika kita berjalan di sebuah padang pasir yang sangat gersang, yang sangat terik mataharinya.
kita merasa lelah, kita merasa haus. Tiba-tiba di depan kita ada satu batang pohon yang rindang. Kemudian di bawahnya teduh dengan bayangan daun yang rindang itu. Maka hati kita gembira, kemudian kita duduk di bawah pohon itu dan kita beristirahat dengan nyaman. Tetapi banyak orang yang lupa. Dia berlama-lama di bawah pohon itu karena nyaman berteduh di bawah pohon. Dia lupa bahwa tujuannya masih jauh di depan. Dia lupa bahwa di sana ada rumah yang teduh, yang indah, yang nyaman, yang di dalamnya ada keluarga yang bisa berbahagia kita bersamanya. Di dalamnya ada tempat yang lebih baik dari sekedar teduhan di bawah pohon. Lalu musafir ini tertipu. Dia ingin berlama-lama di bawah pohon yang seperti itu, sehingga dia lupa kepada tujuan awalnya. Saudaraku, kita ini adalah musafir yang berjalan itu. Dan tujuan kita adalah rumah di ujung sana, yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan, ada keluarga yang menanti kita dalam kedamaian. Itulah akhirat, itulah surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kadang kita lupa, seperti seorang musafir lalai tadi, begitu mendapat teduhan yang ala kadarnya, lalu dia berlama-lama di tempat itu dan melupakan tujuan yang sebenarnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita boleh menikmati dunia ini, tapi cukup sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapatkan. Cukup ala kadarnya saja. Jangan simpan dunia itu di dalam hati kita. Jangan memenuhi ruang hati kita. Karena akhirat jauh lebih baik daripada itu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari dunia yang kita diami hari ini. Oleh karena itu saudaraku, mari kita menyederhanakan diri di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Janganlah kita seperti orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Ada orang yang mengejar jabatan sehingga dia mengorbankan teman seiring dan sejalan. Ada orang yang mengejar harta dan kekayaan sehingga menghalalkan segala cara. Ada orang yang mengejar-ngejar kesuksesan, kemuliaan dan kekuasaan sehingga dia mengorbankan banyak pihak. Na'udzubillah. Inilah orang musafir lalai yang tertipu hanya karena teduhan pohon yang sederhana. Tapi dia lupa kepada rumah yang ada di ujung sana yang menjanjikan kedamaian abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita untuk bisa selamat dari fitnah dunia ini dan lebih mengutamakan akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.